Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baik, sekarang kita masih di bab yang pertama, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ini sudah kita baca ayatnya. Ayat di surah Al-An'am, ayat yang ke-82. Tapi sekarang kita di hadis yang pertama dalam bab ini. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajah. Baik, walahu ma fi hadithi Itban fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, serta kalimatnya yang di alqaha artinya dilemparkan, yang diberikan kepada Maryam, dan ruh darinya. Wal jannata haqqun wan naru haqqun, dan dia beriman bahwasanya surga itu benar adanya, demikian pula neraka itu benar adanya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka di sini jawabannya. Jadi pertama kan man, siapa yang bersaksi ini la ilaha illallah, bersaksi Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan rasul Allah, ya, dan dia dicipta dari ruh, ya, dia dicipta dari kalimat, sebentar akan dijelaskan, ya. Kemudian dia beriman tentang surga benar adanya, neraka benar adanya, ya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga, ya, seberapapun dari amalannya. Ala ma kana minal amal akan disebutkan mengandung dua kemungkinan. Ya, mengandung dua kemungkinan. Baik. Ini hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dan hadis ini adalah pokok-pokok dari keyakinan. Ya, ini hadis yang sangat agung. Ya. Baik, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, Ubadah bin Samit wa Ubadah bin Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji ahadun nuqaba'i badriyun. Ya, masyhurun tufiya sanata 34 min al-hijrah. Walahu minal umur al-thani wa sab'in. Taib. Ubadah bin Samit, beliau adalah Ubadah bin Samit ibn Qais al-Ansari. Beliau adalah sahabat Ansar al-Khazraji. Ya, dan beliau adalah salah satu dari pilihan Badar. Maksudnya orang-orang yang salah satu sahabat yang menghadiri perang Badar. Ya, beliau adalah sahabat yang masyhur.
Beliau wafat pada tahun 34 Hijriah, ya. Dan umur beliau berapa itu? 72 tahun. Ya, 72 tahun. Baik. Syahida an la ilaha illallah, bersaksi tentang la ilaha illallah. Apa maksudnya makna syahida? Dijelaskan, ya. Takallama bihadhil kalimati arifan li ma'naha amilan bimuqtadaha zahiran wa batina. Syahida itu mempersaksikan la ilaha illallah. Apa maknanya? Dia berucap dengan kalimat ini, yaitu la ilaha illallah. Arifan li ma'naha, dalam keadaan dia tahu maknanya dan dia amalkan dari konsekuensinya, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Jadi ada 3 di sini, ya. Dia ucapkan, terus dia ilmui, dan dia apa? Dia amalkan. Itu makna syahadat. Ya, jadi kalau dikatakan saya bersaksi, berarti dia harus apa? Dia ucapkan, dia harus pahami, dan dia harus apa? Amalkan. Itu kalau dikatakan bersaksi. Ya, makanya sebagai ulama mengatakan min arkani syahada, termasuk dari rukun, maksudnya seorang dikatakan bersyahadat ketika ada 4 perkara ini. Ya, di antara mereka sebutkan al-ilmu. Itu dari konsekuensi syahadat, dia harus berilmu. Yang kedua, al-i'lam wal ikhbar. Ya. Atau yang kedua sebelum al-i'lam wal ikhbar, at-takallum. Ya, dia ucapkan. Jadi dia punya ilmu, kemudian dia apa? Ucapkan. Ya, dia ucapkan. Itu baru dikatakan bersaksi. Dan kalau sekedar dia berilmu, dia tidak mau ucapkan, ya, maka apa? Ini belum dikatakan bersyahadat. Ya. Yang ketiga dari konsekuensi syahadat adalah al-i'lam wal ikhbar. Dia umumkan, dia khabarkan. Ya, makanya dipahami, ya, dimaklumi kalau orang mau masuk Islam, dia terang-terangan, ya. Dia ucapkan, dia ilmu, dia ketahui, kemudian dia sampaikan. Dan konsekuensi yang keempat adalah iltizam. Dia menanggung dari konsekuensinya. Ya, dia kokoh. Itu dari syahadat. Ini diucapkan, ya, oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi 4 dari apa? Konsekuensi syahadat. Ya, orang yang bersyahadat dia punya ilmu, dia ucapkan, dia i'lan, ya, kemudian dia ilzam. Taib. La ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Yang benar, ya, takdir yang benar bihaqqin. Atau bisa juga la ma'buda haqqun tanpa huruf jar, sama saja. Ya, adapun selain daripada itu, itu tidak benar. Ya. Dan ini la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Ini sudah kita baca ayatnya yang sesuai. Apa itu? Yang mendukung dari makna ini, dari penafsiran ini. Sudah kita sering ulang ini. Apa ayatnya dalam Al-Quran? Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya. Baik. Wahdahu halun muakkadun lil itsbat. Jadi la ilaha illallah wahdahu. Wahdahu dia hal, menguatkan apa yang ditetapkan. Ya, yang mana maksudnya yang ditetapkan? La ilaha illallah wahdahu. Jadi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu, dia saja. Seperti itu maknanya. Paham, ya? Terus la syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Ini lihat, ta'kidul linnafi. Ini menguatkan penafian. Yang mana nafi? La ilaha. Ya, jelas, ya? Jadi perhatikan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Wahdahu itu menguatkan apa? Illallah. Hanya Allah saja. Paham ya? La syarikalah itu menguatkan apa? La ilaha. Ya, jadi ada yang menguatkan an-nafi dan ada yang menguatkan apa? Al-itsbat. Ya, jadi wahdahu la syarikalah menguatkan dari dua rukun syahadat, an-nafi wal itsbat. Paham ya? Baik. Wa anna Muhammadan ay wa syahida anna Muhammadan. Ini jelas. Abduhu, mamlukuhu wa abiduhu. Abdun, hamba. Ya, hamba itu maksudnya mamluk, yang dimiliki. Wa abiduhu, yang beribadah kepadanya. Wa rasuluhu mursaluhu ya bi syariatihi. Maksudnya diutus dengan syariatnya. Wa anna Isa ay wa syahida anna Isa bin Maryam, dan dia bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam Abdullah wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu Allah au ibnullah au thalithu thalatha. Ya. Jadi keyakinan benar, keyakinan kaum muslimin bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Beda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Ya, orang-orang Nasara mengatakan dia adalah Allah, atau dia adalah anak Allah, atau dia salah satu dari yang tiga. Ya, salah satu dari yang tiga. Ini semua disebutkan ya di dalam ayat tentang keyakinan mereka. Baik. Wa kalimatuhu, kan dalam hadis tadi apa? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Apa maksudnya wa kalimatuhu? Ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kun. Ya, bahwa Isa itu, Nabi Isa alaihissalam, Allah menciptakannya dengan satu kalimat saja. Iya, apa itu? Yaitu ucapannya kun. Ya, ini dalam ayat ya, wa idza aradallahu ayyaqula lahu kun. Kun jadi, fayakun maka jadilah. Bukan kun fayakunnya, tapi ya, kunnya saja. Ya, ya. Baik, jadi Nabi Isa alaihissalam dicipta dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Alqaha ila Maryam. Apa maksudnya alqaha ila Maryam? Arsala biha Jibril ilaiha fanafakha fiha min ruhihi al-makhluqati bi idznillah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala mengutus ya kepada kepada Maryam melalui Jibril. Maka ditiupkan padanya dari ruhnya yang dicipta itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhun ay anna Isa alaihi salam ruhun minal arwahil lati khalaqallahu taala. Apa maksudnya wa ruhun? Bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu adalah salah satu dari ruh yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Baik. Wa ruhun minhu ay minhu khalqan wa ijadan ka qoulihi ta'ala. Ruhnya di situ kembali ke siapa? Dan ruh darinya. Dari Isa atau dari Allah? Ya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari Allah ruh itu dicipta dan diadakan. Paham ini? Paham ya? Jadi kan hadisnya apa? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah yang diberi kepada Maryam. Wa ruhum min, dan ruh darinya. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya lihat minhu, darinya dicipta dan diadakan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan kalian, ya. Menundukkan apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi seluruhnya. Ya, seluruhnya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menundukkan dari makhluk-makhluk itu. Wal jannata haqqun wan naru haqqun. Kemudian dia meyakini bahwasanya surga benar adanya, neraka benar adanya. Syahida annal jannata wan nara allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi thabitatan la syakka fihima. Yaitu bersaksi bahwasanya surga dan neraka
yang mana keduanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkannya dalam kitabnya. Keduanya sabit, tetap, tidak ada keraguan padanya. Ya. Adakhalahullahu jannata. Allah akan masukkan dalam surga. Apa kata beliau? Jawab syarti sabik min qawlihi man syahida. Ini adalah jawaban syarat dari sebelumnya, dari syahida. Man syahida. Ya, jadi man kan apa? Syartia kan? Siapa yang bersaksi ini disebutkan ini, kemudian apa balasannya? Maka Allah akan masukkan dia ke dalam apa? Surga. Nah, ini dari pokok-pokok keyakinan ya di dalam Islam. Ya. Beriman tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulnya, tentang Nabi Isa, bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya, dan seterusnya, surga dan neraka. Siapa yang mengimani semua, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Lihat, ala ma kana minal amal, seberapapun dari amalannya, yahtamilu maknain. Ini mengandung dua makna. Al-awwal, yang pertama, adakhalahu Allahul jannata wa in kana muksiran walahu dzunubun li'anna al-muwahhida la budda lahu min dukhulil jannah. Ya, kemungkinan yang pertama, seberapapun amalannya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga walaupun dia kurang dalam beramal dan dia punya dosa. Ya, kurang dalam beramal dan memiliki dosa. Kenapa? Karena orang-orang yang bertauhid itu ya, orang-orang yang bertauhid itu la budda lahu min dukhulil jannah. Dia harus masuk ke dalam surga. Ya. Jadi kalau sepanjang orang itu ada tauhid pada dirinya, ya, walaupun dia memiliki dosa-dosa selain daripada kesyirikan, ujung-ujungnya dia dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, seberapapun dari amalannya. Kemungkinan yang kedua, at-tani, adakhalahu Allahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Ya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga sehingga kedudukannya di surga disesuaikan dengan kadar amalannya. Ya, disesuaikan dengan kadar amalannya. Jadi berbeda ya, pertama dan kedua. Ya, masuk ke dalam surga, tapi dalam artian ya mungkin saja dia apa? Dimasukkan dulu ke dalam neraka, dia dicuci sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dia masuk ke dalam surga. Ya, intinya apa? Orang-orang yang bertauhid, memiliki tauhid itu, dia pasti masuk apa? Masuk ke dalam surga. Ya, yang kedua dikatakan Allah memasukkan dia ke dalam surga, tapi kan dimaklumi surga itu apa? Berjenjang-jenjang. Ya, dia dimasukkan berada di jenjang sesuai dengan kadar amalannya. Ya, sesuai dengan kadar amalannya. Baik, akhraja. Ai rawa hadzal hadits al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubi ba'dal Qur'an. Diriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab keduanya, yang mana dua kitab ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya, jadi kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Bukhari dan Muslim. Ya, karena di dalam kitab tersebut telah disaring dari hadis-hadis yang sahih semuanya. Ya, baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadla at-tauhid wa syarafahu anna man nataqa bi syahadataini 'arifan li ma'nahuma 'amilan bimuqtadahuma zahiran wa batinan. Ya. وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى يا ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة wa in sadara minhu ma'asin duna syirk. Ya. Makna global dalam hadis ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita ya dengan
pengkhabaran yang jelas tentang keutamaan tauhid dan kemuliaannya. Ya. Apa itu? Bahwa siapa saja yang mengucapkan syahadatain, syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dalam keadaan dia apa? Arifan li maknahuma. Dia pahami maknanya. Dia ingatnya dikatakan arifan, dia pahami. Ya, pemahaman itu tidak didapatkan kecuali dengan apa? Dengan mempelajari. Ya. Jadi dia ucapkan syahadat, dia pahami, dia pelajari makna-maknanya, dia amalkan kandungan-kandungannya, baik itu secara zahir dan batin. Kemudian dia apa? Menjauhi dari sifat ifrat, berlebihan, gulu, tafrid, menyepelekan pada hak kedua nabi ini. Ya, disebutkan dalam hadis dua ya. Ya, dua nabi yang mulia, Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Fa aqarra lahumā bir-risālati wa ubudiyatihima lillah. Ya. Dia menetapkan kerasulan terhadap keduanya dan dia meyakini bahwa keduanya itu adalah hamba Allah. Paham ya? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, dia adalah apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia adalah apa? Hamba. Ingat ya, dia apa? Hamba, bukan Tuhan. Ya, makanya dikatakan fa aqarra lahumā bir-risālah. Dia tetapkan keduanya sebagai seorang rasul, sebagai seorang yang diutus. Dia tetapkan keduanya sebagai apa? Ibadah, sebagai hamba untuk Allah. Wa annahu laisa lahum syai'un min khusa'isir rububiyyah. Bahwasanya kedua nabi tersebut tidak ada sedikit pun juga dari kekhususan rububiyah. Iya, dari kekhususan ibadah. Mereka tidak memiliki. Dan dia yakin surga dan neraka. Ya. Bahwa anna ma'alahu, tempat kembalinya ke surga, walaupun ya terjadi darinya bentuk maksiat, tapi maksiat yang selain dari kesyirikan. Ini jelas ya dari makna-makna yang telah kita baca. Munasabatul hadits lil bab, kecocokan hadis dari bab ini. Bab apa? Ayo. Bab apa? Fadl tauhid. Anna fihi bayanan li fadli tauhid. Bahwa hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan tauhid. Ya. Wa annahu sababul lidukhulil jannah. Bahwa tauhid itu adalah sebab yang memasukkan seorang dalam surga, wa takfirudz dzunub, dan sebab pengampunan dosa. Baik, Iqra. Hasan. Ma yustafadu minal hadits? Baik. Faedah yang diambil dalam hadis ini yang pertama, keutamaan tauhid itu ya, bahwa Allah mengampuni, ya, bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa melalui apa? Tauhid itu. Bahwa tauhid itu adalah sebab-sebab dari pengampunan dosa. Yang kedua, si'atu fadlillahi. Baik. Yang kedua, luasnya keutamaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu dari sisi mana pendalilan ini? Luasnya keutamaan dan rahmat Allah. Kenapa bisa? Hah? Dari sisi mana? Ya, adakhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga seberapapun dari apa? Amalannya. Itu menunjukkan besarnya keutamaan dan rahmat Allah. Baik, ats-tsalitsah. Apa? Tujannibi. Wazan apa itu? Bacanya itu, yang lain. Tajannu. Tafa'ala yatafa'alu,
tafa'ulan, tajannuban. تجنب الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والصالحين فلا نجهل فضلهم ولا نغلو فيهم. Iya. فنصرف لهم شيئا fa atau waw di situ. Baik. فنصرف لهم شيئا من العبادة كما يفعل ba'dul juhali. Baik. Yang ketiga, kewajiban untuk menjauhi sifat ya al-ifrat wa tafrid. Iya. Ifrat, gulu, tafrid, menyepelekan pada hak nabi dan orang-orang soleh. Kita tidak mengingkari dari keutamaan mereka, dan kita pun tidak berlebih-lebihan pada hak mereka, sehingga kita palingkan ibadah dari kepada mereka. Ini panasrif lahum syai'an minal ibadah, sehingga kita berikan sesuatu dari ibadah kepada mereka. Jadi maksudnya apa? Apalagi dikatakan di sini sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sesat atau orang-orang jahil. Ya, sebagian orang terlalu apa? Betul, ya, dia bersaksi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia gulu terhadap hak Nabi SAW, sehingga dia angkat, dia puji Nabi SAW pujian yang bisa mengantar kepada apa? Kesyirikan. Jelas ya? Padahal masalah ibadah, ya, tauhid itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada haknya orang-orang soleh, para nabi, para rasul, tidak ada. Itu semata-mata hak murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dikatakan apa dalam hadis, Isa Abdullahi wa rasuluh, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semuanya adalah hamba dan utusan. Ya, bukan dia yang diibadahi. Jelas ya? Yang keempat, tukhalifu milali terus wal wathaniyin wad dahriyin. Baik. Yang keempat, bahwasanya akidah tauhid ya itu menyelisihi ya seluruh dari agama-agama kekafiran, baik itu dari kalangan Yahudi, agama orang-orang Nasara, agama wathaniyin, penyembah berhala, ataupun ad-dahriyin, orang-orang dahriyun. Tahu dahriyun ya? Hah? Iya, yang berkeyakinan tidak ada apa? Tidak ada pencipta. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kita, yang menghancurkan kita kecuali hanya masa saja. Ya, orang-orang yang tidak percaya akan adanya apa? Adanya Tuhan. Orang yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dahriyun namanya. Disandarkan kepada dahar, masa, itu karena ucapan mereka dalam Al-Quran. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang akan menghancurkan kita kecuali hanya apa? Masa saja. Ya, jadi mereka mengingkari akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kelima, anna usata baik. Bahwasanya yang kelima dari faedah dalam hadis ini, bahwa usah itu orang-orang yang bermaksiat dari kalangan muwahhidin, orang yang bertauhid, mereka tidak akan kekal di dalam neraka.
Mereka tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Baik, kita baca ya lanjutannya. Walahuma, dan terhadap keduanya, Bukhari Muslim, fi hadits Itban, dalam hadis Itban. Fa inna Allah harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharumkan neraka, man qala, bagi siapa yang berucap la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala syarih, Itban huwa Itban ibnu Malik ibn Amr ibn al-Ajlan al-Ansari min Bani Salim bin Aufin, sahabiyun masyhur, mata fi khilafati Muawiyah. Ya. Itban Itban, dia adalah Itban bin Malik bin Amr bin Ajlan, ya, al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau dari Bani Salim bin Auf, ya, beliau adalah sahabiyun masyhur, ya, Itban bin Malik. Beliau wafat pada khilafah Muawiyah. Ya, pada khilafah Muawiyah. Khilafah Muawiyah itu kapan? Setelah setelah Ali radhiyallahu taala, ya. Jadi Nabi SAW meninggal, digantikan oleh Abu Bakar. Kemudian setelah itu siapa? Umar. Kemudian setelah itu Utsman. Setelah itu Ali. Setelah Ali, khilafah diberikan kepada Muawiyah. Baik. Walahuma, apa maksudnya walahuma? Dan pada keduanya juga, maksudnya ai rawal Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya hadis ini bikamalihi, dengan sempurna, maksudnya disebutkan secara keseluruhan. Wa hadza tarfu minhu, hadis ini itu potongan saja, ya, sebagian dari hadis tersebut. Harrama 'alan nar, Allah haramkan atas neraka. Apa maksudnya? At-tahrim al-man'u, ay mana'an nar an tamassakahu, atau an tamassahu, ya. Ya, tahrim itu artinya al-man', penghalang. Apa maksudnya? Ya, Allah menghalangi dia dari disentuh oleh api neraka. Ya, dia terhalangi dari disentuhnya api neraka. Ya batagi bidzalika wajh Allah, ay mukhlishan min qalbihi wa mata ala dzalik wa lam yakulha nifaqan. Ya. Apa maksudnya semata-mata mengharap wajah Allah? Maksudnya dia ikhlas dari dalam hatinya dan dia wafat di atas hal tersebut. Maksudnya dia wafat dalam keadaan yakin terhadap apa? La ilaha illallah. Ya. Dan dia tidak mengucapkannya dengan kemunafikan. Apa maksudnya tidak mengucapkannya dengan kemunafikan? Ya, sekedar pengucapan lisan, dia tidak yakin apa? Dalam hati, itu maksudnya. Paham ya? Taib. Al-ma'na al-ijmali lil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan, atau khabaran muakkidan, anna man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi min al-ikhlasi wa nafyi syirki amilan bidzalika zahiran wa batinan wa mata ala tilkal hali lam tamassahu, ya, an-naru yaumal qiyamah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dengan pengkhabaran yang tegas, ya, dalam, ya. Kenapa dikatakan Rasulullah mengkhabarkan dengan pengkhabaran tegas? Karena ada apa? Taukid. Fa inna, jelas ya, sungguh Allah mengharamkan. Dikatakan di sini Rasulullah menyampaikan hal ini dengan penyampaian yang tegas. Apa itu? Anna man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, iya, dengan dia maksudkan apa yang menunjukkan padanya berupa keikhlasan dan penafian terhadap syirik, amilan bidzalika, dia mengamalkannya secara zahir dan batin, lalu dia wafat di atas hal tersebut, ya, wafat di atas keikhlasan, di atas tauhid, tidak berbuat kesyirikan, maka ini dia tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Nah, ini jelas ya keutamaan la ilaha illallah serta keutamaan orang-orang yang bertauhid. Iya. Makanya ya penting
ya bagi setiap orang itu untuk terus menerus di dalam kehidupan ini mempelajari dari tauhid. Ya. Munasabatul hadits lil bab anna fihi dilalatan wadihatan ala fadli tauhid wa annahu yujibu liman mata alaihi ya an-najata minan nari wa takfir sayyi'at. Kesesuaian hadis ini dengan bab fadli tauhid bahwa pada pada hadis ini ya ada apa namanya dilalatan wadihatan, menunjukkan dengan penunjukan yang sangat jelas akan keutamaan tauhid, ya, bahwasanya tauhid itu mewajibkan dia selamat dari neraka, dan tauhid juga mewajibkan memastikan pengampunan dosa liman mata alaihi, bagi siapa yang wafat di atasnya. Jadi an-najata mansub karena dari fi'il apa? Yujibu. Ya. Jadi kalau dibahas dibahasakan bebas, ya, dalam hadis ini ya menunjukkan, ya, jelas penunjukannya bahwa keutamaan tauhid, siapa yang meninggal, ya, maka dia selama dia bertauhid, ya, maka dia akan selamat dari neraka dan akan digugurkan dari dosa-dosanya. Baik, baca lagi. ما يستفاد من الحديث الأول ترك التوحيد وأنه ينقذ من النار ويكفر الخطايا. Baik, yang pertama dari keutamaan faedah dalam hadis ini, keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu akan menyelamatkan dari neraka dan akan menggugurkan dari dosa-dosa. Yang kedua, أنه لا يكفي في الإيمان an-nutku, fa'il dari yakfi. في الإيمان نطقي Hasan, fa'il. Ayo. من غير اعتقاد القلب كحال المنافقين. Taib, annahu la yakfi fil iman. Pelajaran yang kedua, bahwa tidaklah cukup, ya, pada keimanan itu an-nutku min ghairi i'tiqadil qalb, sekedar ucapan lisan saja tanpa keyakinan dalam hati. Ya, ini sudah kita bacakan ucapannya siapa? Kemarin. Al-Hasan Al-Basri. Ya. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Keimanan itu bukan sekedar berhias, ya, bukan sekedar angan-angan. Tapi keimanan itu sesuatu yang bercokol di dalam hati. Ya. Nah, sama di sini. Tidak cukup keimanan itu sekedar ucapan tanpa ada keyakinan dalam hati. Ini seperti keadaannya orang-orang munafikin. Ya. Baik, as-salitsah أنه لا يكفي في الإيمان الاعتقاد من غير النطق كحال الجاهلين. Baik, ini sebaliknya. Bahwasanya tidak cukup keimanan itu sekedar keyakinan saja tanpa diucapkan. Seperti keadaannya orang-orang yang mengingkari. Ya. Fir'aun mengingkari akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha. Mereka mengingkari padahal dirinya istaiqanatha, yakin. Iya, jadi dia yakin, ya, Allah yang mencipta, ya, yakin itu. Tapi dia tidak mau apa? Tidak mau dia beriman. Ya, sama orang-orang musyrikin. Ya, mereka paham tentang syahadat la ilaha illallah, tapi mereka tidak mau apa? Ucapkan. Makanya dia tidak dianggap sebagai orang-orang yang beriman. Ya, jadi keimanan itu harus apa? Keimanan sesuai dengan hati, perbuatan, lisan. Ya, makanya definisi iman apa itu? Al-imanu qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan,
Kemudian wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iya, ucapan lisan, keyakinan hati dan perbuatan anggota badan. Taib. Yang keempat. تحريم الكلام على التوحيد الكامل Taib. Pengharaman neraka ya bagi orang-orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Ini akan dijelaskan ya. Jadi nanti pada hari kiamat akan ada orang yang sama sekali tidak disentuh api neraka. Siapa ini? Orang-orang yang sempurna tauhidnya. Ya, tidak ada cacatnya. Ini nanti akan dibahas di bab setelahnya. Taib. Terus. الخامسة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا في وجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Taib. Yang kelima, bahwasanya amalan itu tidak akan bermanfaat kecuali kalau dia ikhlas mengharap wajah Allah dan dia mencocoki atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diambil dari mana ini? Ya betagi bidzalika wajh Allah. Baik, terus. أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله Wa huwa yad'u ghaira. لم تنفعه كحال عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون إليه. Baik, yang keenam insyaallah ya. Bahwasanya siapa yang berucap la ilaha illallah padahal dia menyuruh kepada selain Allah, lam tanfa'hu, maka itu tidak bermanfaat. Jadi ada orang mengaku-ngaku dirinya berla ilaha illallah, atau bahasa lainnya ada orang mengaku-ngaku dirinya Islam, tapi ternyata dia menyeru berbuat bukan perbuatan yang disyariatkan oleh Islam itu sendiri. Jelas ya? Ini tidak ada manfaatnya. Seperti keadaannya para penyembah kubur hari ini. Ya, mereka berucap la ilaha illallah. Mereka ringan di lisannya la ilaha illallah. Dalam keadaan mereka apa? Yad'unal mauta, berdoa kepada orang-orang mati. Mereka mendekatkan diri kepada orang-orang mati tersebut. Ya. Taib. Jadi di sini jelas ya bahwasanya la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan. Tapi ada konsekuensi di belakangnya. Ya, harus diamalkan, diyakini. Taib. Yang terakhir, باب الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله wa 'azamatihi. Taib. Penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang layak akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mana penetapan wajah? Taib. Ya betagi bidzalika wajh Allah. Iya, mengharapkan dengan hal tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Sudah ini ya. Masih ada 2 hadis baru kita masuk di bab yang kedua. Baik, sekiranya dulu. Wallahu alam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.